Apa itu mumatsalah? Mumatsalah itu adalah persamaan dengan arti Allah dan makhluknya itu sama 100%. Ini yang dinafikan oleh Ibn Taimiyah, sebiji semacam ini ya. Tapi Ibn Taimiyah tidak menafikan musyabahah. Memang ini adalah akidahnya Ibn Taimiyah. Allah itu punya kaki, Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata. Tapi tak boleh sama dengan mata kita. Ada nusus daripada Ibn Taimiyah yang mengatakan Allah itu jisim, zahiran wa batinan. Engkau tanya aku apapun tentang anggota zat Allah, anggota fisik Allah, aku akan jawab kecuali dua. Baik, jadi bila kita dah sebutkan tentang perbezaan metodologi ataupun cara berfikir ataupun cara merenung masail ni ataupun masalah-masalah ni, jadi output, kita katakan output Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza dengan sebahagian output Ibn Taimiyah. Betul, mi'ah bil mi'ah. Jadi mungkin Habib boleh, kita minta Habib berdasarkan kajian Habib lah setakat ini, apakah beza-beza yang Habib dah lihat dari Syekh Ibn Taimiyah? Setakat ini yang saya tengok perbezaan, kita tengok daripada output dulu saja. Karena itu lebih mudah daripada kesimpulan kita masukkan tentang metode ini pelik-pelik lagi nih metode ini. Kita tengok daripada output dia, akidah-akidah yang diyakini oleh Ibn Taimiyah sebagian saja berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tengok daripada aspek tanzih. Kita Ahli Sunnah ini mensucikan Allah, yakni kita ini mensucikan Allah daripada apapun kekurangan. Daripada kekurangan Allah ini, daripada kekurangan yang tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala ini keserupaan Allah dengan makhluknya. Kita Ahli Sunnah mengatakan Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Secara otomatis Allah tak serupa dengan makhluknya pun juga tak serupa dengan Allah. Ini wal aksu sahih katanya, wal aksu sahih, balikannya juga betul. Ibn Taimiyah tak setuju dengan ini. Ibn Taimiyah selalu menafikan di dalam kitab-kitabnya Ibn Taimiyah itu. Ibn Taimiyah mengisbatkan musyabahah dan menafikan mumatsalah. Ini penting. Ada dua tema teknikal. Cuma biasa Ibn Taimiyah itu atau mungkin selain juga Ibn Taimiyah, Ibn Arabi juga mirip-mirip dengan ini, selalu menggunakan kalimat-kalimat yang mirip agar boleh untuk menyalahpahamkan orang yang membacanya ketika tak ketika tak teliti dalam memahami. Apa itu musyabahah dan apa itu mumatsalah? Dikatakan Ibn Taimiyah menafikan mumatsalah, mengisbatkan dan mensabitkan musyabahah. Apa itu mumatsalah? Mumatsalah itu adalah persamaan dengan arti Allah dan makhluknya itu sama 100%. Tak ada beza. Itu Ibn Taimiyah maksudnya sebiji. Ibn Taimiyah Allah sebiji dengan makhluknya. Seingat saya itu, wallahu a'lam, ini mungkin perlu dicek, mungkin saya juga salah ya. Makna sebiji itu adalah an yakunallah murakkaban min lahmin wa damin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tersusun daripada daging dan darah, yakni daging dan darah. Ini yang dinafikan oleh Ibn Taimiyah, sebiji semacam ini ya. Walaupun nanti coba dicek lahman wa dam ini, seingat saya di dalam ibad-ibad Ibn Taimiyah ada. Tapi Ibn Taimiyah tidak menafikan musyabahah. Yakni memang masalah ini ada, masalah ini tak ada. Mustahil. Musyabahah ini boleh. Karena kalau tak ada kemiripan apapun antara Allah dan makhluknya, macam mana makhluknya menunjukkan kepada Allah? Makhluknya tak boleh menunjukkan kepada Allah kecuali makhluknya ini ada kemiripan dengan Allah. Karena ada kemiripan tapi tak sampai mumatsalah. Jadi Ibn Taimiyah ketika menafikan pasti yanfil mumatsalah, atau ketika menyebutkan musyabahah pasti ada poinnya tamah. Musyabahah tamah. Musyabahah tamah ni yang tak boleh. Tak boleh. Musyabahah tamah ini musyabahah yang sempurna. Ini mumatsalah lah. Ada mumatsalah. Sebab itu kan ada Allah punya tangan, Allah punya kaki. Sampai satu ada dai salafi itu, ada satu orang dengan saya itu, ada dai salafi mengatakan bahwasanya nanti ketika di hari kiamat itu kakinya Allah akan mengadakan neraka untuk memadamkan neraka sampai kakinya mengerucut atau apa ya. Ini ada sebuah ada seorang dai salafi, mungkin perlu dicek video-videonya itu betul apa tak. Tapi kalau dia mengatakannya biasa, memang ini adalah akidahnya Ibn Taimiyah. Allah itu punya kaki, Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, tapi tak boleh sama dengan mata kita. Sebab itu kan beliau mengatakan wal kaifu majhul. Jadi ada tangan. Dia bagaimana itu kita tak tahu. Kita tak tahu bentuknya macam mana, karena semua punya tangan. Kera punya tangan, manusia punya tangan, banyak yang punya tangan, tapi kan berbeza kan. Malaikat punya tangan, tangannya malaikat tak seperti tangannya manusia, tangannya kera tak seperti tangannya manusia, tangannya Allah pun tak seperti tangannya manusia. Terus bagaimana tangannya Allah? Wal kaifu
majhul, tidak kita tahu. Kita tidak tahu. Mata pun juga sama. Jadi ada tingkat kemiripan antara Allah dan makhluknya. Tapi tak sampai sebiji. Yang sampai sebiji itu yang dinafikan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Yang mana akidah ahli sunnah kita tahu sendiri kan, laisa kamitslihi syai'un. Tak ada tingkat kemiripan apapun. 1% pun tak ada. Zero antara Allah dan makhluknya. Jikapun ada kemiripan, itu kemiripan di dalam lafaz saja. Allah alim, manusia alim. Cuma maknanya yang berbeza. Jadi istirak kesamaan di dalam lafaz, kita meyakini tak ada masalah. Karena yang berbahaya itu adalah persamaan di dalam apa namanya? Makna. Itu nomor 1. Ini satu saja sudah terkeluar daripada ahli sunnah. Karena ini masalah usuliyah. Mula zaman masalah usuliyah ini satu masalah yang besar, dia akan mempunyai efek di bawahnya itu ratusan masalah-masalah yang lain. Yang kedua itu beliau meyakini bahwasanya ada perkara-perkara hawadits, perkara-perkara yang baru yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Qaimatun fi dzatillah Subhanahu wa taala. Ini terbina atas metodenya beliau namanya Qiyasul Ghaib ala Syahid. Saya tak cakaplah pasal-pasal itu karena ini panjang lagi. Tapi kita cakap pasal outputnya saja. Bahwasanya Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah menjadi lebih sempurna dengan adanya perkara-perkara yang baru yang melekat dan menempel qaimah. Apa qaimah itu? Menempel pada adatnya ya. Ini adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua sifat-sifat Allah yang ma'ani, yang kita akan cakap al-qudrah qadimah, al-iradah qadimah, al-kalamul qadim. Ibn Taimiyah tidak mengatakan bahwasanya sifat-sifat ini hawadits, perkara-perkara yang baru yang qaimah fi dzatillah. Hati-hati ya, mula zaman. Ibn Taimiyah itu juga punya term yang berbeza di sini, yang banyak orang itu tak paham. Beliau membezakan antara makhluk dan hadis. Dan saya lihat ada satu salafi kat Indonesia menjelaskan ini, tapi dia tak paham. Tapi dia tak paham. Jadi ada yang namanya makhluk. Makhluk ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tapi di luar zat Allah. Alam semesta ini makhluk. Anta ini makhluk karena anta tidak ada pada zat Allah. Baik. Ada lagi yang hadis. Hadis itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tapi pada zatnya. Contohnya adalah kalamullah. Kalamullah ini banyak orang ini juga tak paham Al-Quran, kalamullah. Al-Quran ini Ustaz Zaman, dia itu mustarak, boleh artinya Al-Quran yang kita baca, mushaf, boleh artinya sifatnya Allah. Ibn Taimiyah menafikan kalamullah ghairul makhluk. Memang kalamullah ghairul makhluk. Allah tidak menciptakan kalam kharijah dzatih. Tapi Ibn Taimiyah meyakini kalamullah itu hadis. Kalamullah hadisun ghairu makhluk. Kenapa? Karena kalamullah, kalamnya sifatul kalam, bukan Al-Quran, bukan mushaf. Kalau mushaf ini confirm ini adalah di luar zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cakap pasal sifat Allah. Apakah sifatnya Allah itu menurut Ibn Taimiyah itu hadis? Iya. Jadi ketika Allah itu ingin berbicara, Allah menciptakan suara dan huruf atau kalam pada zatnya. Kemudian dari zat Allah akan terkeluar apa? Suara dan huruf. Suara dan huruf ini atau kalam ini hadisun. Ghair makhluk. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Wadah ya. Ini adalah hawadits al-qaimah fi dzatillah. Tak kisah nanti bentuknya ini suara dan huruf atau tidak. Akan tetapi ini hawadits. Tapi menurut Ibnu Taimiyah maksudnya dua-dua hadis dan makhluk, dua-duanya dicipta. Bezanya di luar Allah dan pada Allah. Sahaja itu. Ahli sunnah tak membedakan itu karena itu. Kita kalau tengok dalam kitab-kitab ahli sunnah seperti Aqaid Nasafiyah dan syarahnya itu al-hadis wal makhluk sama. Tak ada beza. Isyarat kepada pendapat-pendapat semacam ini yang membezakan antara term hadis dan makhluk, yakni kalamullah yang disandang oleh Allah. Ada beberapa salafi mengatakan disandang qaimah. Fi dzatillah. Allah boleh menyandang. Boleh menyandang kalamnya, kalam yang diciptakan oleh Allah sendiri kepada zatnya. Kenapa? Karena Ibn Taimiyah meyakini ini adalah kesempurnaan Allah. Seperti bagaimana manusia semakin hari semakin sempurna. Dulu Anda tak tahu ilmu kalam, kemudian tahu. Sempurna kan? Dulu Anda tak ada degree, sekarang ada degree. Sempurna kan? Selama itu adalah kesempurnaan untuk manusia, itu pun kesempurnaan oleh Allah. Kesempurnaan bagi Allah. Bila ada penambahan tu makin sempurna. Kesempurnaan untuk makhluk, kesempurnaan untuk Allah. Ini juga metode yang kita kenal dengan nama Qiyasul Ghaib ala Syahid. Ibn Taimiyah banyak pakai ini.
apa gitu. Cuma kita ahli sunnah tak pakai mutlak hakadah, dalam beberapa case saja kita pakai. Ibn Taimiyah banyak memakai ini lil asaf ya. Dan ini kias yang metode yang ditolak oleh banyak sekali ahli sunnah di dalam menjelaskan atau membentangkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala atau hakikat sifat-sifatnya. Ini dua ya nih. Akidah-akidah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada kalau nggak lagi ya nih, ada beberapa yang juga tidak sesuai seperti tasalsul. Seperti jismiyah. Tasalsul itu nama lain yang Qidamun Nawawi. Qidamun Nawawi itu saya rasa ini sedikit susah. Tapi sedikit saya akan jelaskan pasal at-tajsim ini. Tapi insya Allah saya akan jelaskan pasal tasalsul, apa keyakinan Ibn Taimiyah dalam tasalsul. Karena masalah tasalsul ini akar daripada masalah qiyamul hawadits bidatil ilahiyah juga. Karena Ibn Taimiyah tasalsul, sebab itu tasalsul fil qidam ya, lil hawadits, tasalsul perkara yang qidam bagi perkara-perkara yang baru ini boleh. Sebab itu Ibn Taimiyah meyakini adanya qiyamul hawadits bidatil ilahiyah. Jadi masalah jismiyah ini juga adalah apa yang diyakini oleh Ibn Taimiyah. Yani beberapa hari yang lalu saya post video di channel saya tentang akidah, tentang bahwasanya akidah Ibn Taimiyah yang mengatakan Allah itu jisim. Ada nusus daripada Ibn Taimiyah, bukan hanya lawazim. Ada nusus daripada Ibn Taimiyah yang mengatakan Allah itu jisim, zahiran wa batinan. Dinukil daripada Ibn Rushd ya nih, bahwasanya Ibn Rushd mengatakan Allah itu jisim, zahiran duna batin. Ibn Taimiyah mengatakanlah itu zahir dan batin itu betul, Allah itu apa namanya? Jisim. Jisim itu apa sih? Jisim itu adalah sesuatu yang punya tiga dimensi, panjang, lebar, dan dalam. Atau cukup satu dimensi saja, panjang atau lebar atau dalam. Ibn Taimiyah meyakini Allah itu Tuhan yang semacam itu. Allah mempunyai size, Allah mempunyai ukuran. Ukurannya berapa? Wal kaifu majhul. Kita tak tahu ukurannya berapa. Sebab itu dikatakan kelompok yang meyakini ini mujassimah, jisim. Begitu pula secara otomatis kalau Anda itu meyakini Allah itu jisim, Allah itu mempunyai size, Allah mempunyai ukuran. Itu yang namanya tahayyuz. Allah mutahayyiz, Allah ambil ruang. Allah punya ukuran. Begitu pula dikatakan Allah itu punya arah. Sebab itu Ibn Taimiyah mengatakan Allah itu di atas. Di atas apa? Di atas arsy. Sebab itu kan di dalam kitabnya Syekh Said itu Allah itu di atas arsy, di atas semacam ini bil mumasah, atau di atas semacam ini. Ini kan juga di atas kan? Ya, tapi dia terpisah. Di atas meja, di atas apa di atas semacam ini. Itu juga akidah Ibn Taimiyah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Tiga ini saja ada minal kabair itu Ustaz. Ya, dengan arti jangankan tiga, satu saja sudah cukup besar untuk mengeluarkan Anda daripada ahli sunnah wal jamaah. Apalagi jika banyak. Dulu itu ada seorang mujassim kabir namanya Hisham Ibnul Hakam. Hisham Ibnul Hakam yang mengatakan semacam ini. Engkau tanya aku apapun tentang anggota zat Allah, anggota fisik Allah, aku akan jawab kecuali dua, janggut dan kemaluan. Aku tak tahu. Apapun, kau nak tanya kumisnya Allah, aku tahu. Hidungnya Allah, kumis misalnya Allah, aku tahu. Giginya Allah, aku tahu. Hidungnya Allah, aku tahu. Janggut tak tahu. Kemaluan aku tak tahu. Ini termasuk mujassim yang high level, advance yang sudah level tinggi. Syekh Said Foda di dalam kitab Kasyifus Shaghir menyamakan Ibn Taimiyah dengan levelnya Hisham Ibnul Hakam. Yakni mujassim kelas apa namanya? Kelas tinggi. Yakni beliau mengatakan S kelas. Yakni berarti berjasa Syekh Foda mamaknahu, yakni aku tak kira Ibn Taimiyah sampai derajat semacam ini di dalam tajsim, yakni aku tak sangka. Aku tak sangka. Tapi dikatakan ada itu gharikun hatta udunai. Ibn Taimiyah tenggelam sampai apa? Telinganya di dalam tajsim ini. Aku tak kira ada yang sampai macam level Ibn Taimiyah kecuali Hisham Ibnul Hakam. Karena tajsim itu berlevel-level, Ustaz. Berlevel-level, yakni jangan samakan tajsimnya mungkin Abu Ya'la dengan tajsimnya siapa namanya? Syekh Ibn Taimiyah.